dalam video ini saya akan share satu case ya. Ini dari salah satu pengusaha dan saya coba akan bahas dalam video ini. Basically dia cerita, anggaplah Mr. X. Mr. X punya satu restoran, rumah makan, dan dia sudah berjalan sekitar 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ini restorannya cukup rame ya, banyak juga pengunjungnya. Dan tapi belakangan ini setelah 1 tahun terakhir ini memang tidak seramai dulu ya, mulai banyak kompetisi dan sebagainya, banyak restoran-restoran lain juga buka di beberapa tempat, dan akhirnya banyak orang yang datang ke restoran orang lain ya, restoran kompetitor. Saat ini dia juga pasang iklan di beberapa channel dan dia udah bayar iklannya, udah keluarin budget marketing, tapi ternyata omsetnya ini masih belum baik dan customer juga masih tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Dan dia juga ada makanan-makanan yang dia sediakan untuk kantor-kantor, masuk ke pabrik-pabrik gitu ya. Dan itu ternyata juga waktu dulu bagus katanya begitu ya, waktu dulu bagus, tapi sekarang sudah masuk ke kantor-kantor juga, kantor-kantor banyak pindah ke orang lain karena banyak juga perusahaan-perusahaan catering yang juga masuk ke kantor-kantor mereka. Dan saat ini dia punya orang sales yang masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor, instansi-instansi, beberapa pabrik ya, untuk menawarkan cateringnya. Nah, dalam kasus ini ternyata Mr. X ini punya restoran sudah 5 tahun bagus, lalu saat ini menurun, terutama tahun terakhir karena yaitu banyak kompetitor dan sebagainya. Padahal menu-menu baru sudah jalan, chefnya juga sudah buat menu-menu baru gitu kan. Online juga jalan, iklan juga sudah dialokasikan, dan juga di kantor-kantor juga ada orang sales yang jalan tapi nggak efektif. Nah, apakah Anda sebagai pebisnis, mungkin ini bukan hanya bisnis restoran ya, apakah Anda pebisnis yang juga mengalami ada penurunan sales, penurunan revenue, customer juga berkurang dan sebagainya? Oke? Yang pertama yang harus kita fokuskan adalah mana yang baik, yang sudah jalan, ya. Satu lagi adalah mana yang tidak baik. Ya. Jadi fokus ke mana yang baik dan mana yang tidak baik dulu. Itu dulu yang Anda fokuskan, ya. Jadi yang baik apa? Yang baik menu-menu baru. Yang baik adalah ada update-update dari program-program yang terus diupdate. Itu baik. Artinya kreatif, inovatif gitu kan. Terus yang tidak baik apa? Yang tidak baik mungkin tadi misalnya ya, misalnya yang tidak baik adalah sudah pasang iklannya ternyata kurang bagus, sudah bayar budget mahal, kurang efektif. Bisa jadi mungkin tidak baik. Apalagi yang tidak baik, tadi ada orang salesnya mengunjungi beberapa kantor, beberapa perusahaan-perusahaan, tapi ternyata tidak closing atau mungkin tidak mendapatkan order karena mereka, para kantor-kantor tersebut ya, para customer di sana, mereka memilih perusahaan catering lain. Nah, itu kan mungkin kurang bagus. Ya, jadi Anda pilih dulu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Yang difokuskan adalah yang sudah baik, berarti ya sudah dijalankan. Tapi kalau saya belum dapat hasilnya, nggak apa-apa. Tapi kan itu bagus. Artinya menu-menu baru. Ya, kalau Anda tidak punya menu baru dibandingkan Anda punya menu baru, bagusan mana? Bagusan punya menu baru gitu kan. Kalau Anda punya promo-promo yang bagus, paket-paket yang bagus, dibandingkan dengan tidak punya paket yang bagus, bagus mana? Bagus punya paket. Jadi yang bagus diteruskan. Yang tidak bagus ya pasti di stop. Ya itu saya juga tahu coach, saya ngerti ya. Cuman pertanyaannya adalah yang tidak baik ini stop, terus kita melakukan apa? Kan gitu ya. Tentunya yang tidak baik ini ya kita stop, tapi bisa jadi bukan hanya di stop, kita improve. Mungkin iklannya harus lebih dispesifikan lagi, jangan sampai orang merasanya oh ini sih sama aja seperti yang lain. Anda perlu edukasi lagi ya, kenapa orang harus datang ke restoran Anda. Contohnya ya, restoran misalnya seafood begitu ya. Contoh aja, misalnya restoran seafood, ya kan? Nah, pertanyaannya kan kita saran ini sebagai customer adalah kita mesti melihat adalah banyak orang yang udah tahu tentang restoran Anda atau banyak orang yang belum tahu tentang restoran Anda. Kalau saat ini Anda bilang sudah pasang iklan, berarti artinya Anda nembak ke orang-orang yang belum tahu jadi mau tahu gitu kan? Berarti tembak yang belum tahu. Ya, nah, terus apa yang Anda ingin angkat di seafood ini untuk mereka yang belum tahu jadi
minimal terhasrat, punya desire mau datang ke restoran seafood Anda. Berarti apa yang penasaran? Apa yang membuat mereka penasaran? Terutama yang belum tahu. Ya kalau tahu kan oke ya, tahu lah restoran seafood. Tapi yang terutama yang belum tahu, apa yang membuat mereka penasaran di seafood restoran Anda? Oh, ternyata udangnya kita, itu udang lobsternya itu diambil dari, misalnya ya, kita ambil udang lobsternya, misalnya gitu kan. Saya nggak tahu nih kira-kira gambar gitu ya. Udang lobsternya ini, gitu ya, ini spesial. Didatangkan dari perairan Mediterranean, ya, atau seafood udangnya ini itu benar-benar kita pilih. Kalau kita datang ke tambak udang, itu banyak sekali udang-udang yang disajikan dan sebagainya, itu kita pilih ya, hanya misalnya hanya cuma 10% dari situ yang benar-benar lihat dari kualitasnya, lihat dari bentuknya, lihat dari dagingnya dan sebagainya. Mungkin semuanya didetailkan. Jadi udangnya aja beda nih pada saat kita pilih udangnya. Dan warnanya, ya, dari kita warnanya ada yang merah, tapi kita pilihnya bukan hanya merah tapi orange. Orange-nya mesti orange yang agak-agak lebih terang, bukan yang agak gelap, gitu kan? Itu karena mengandung lebih banyak protein, lebih banyak kandungan-kandungan yang lebih baik, misalnya begitu pada saat pilih udang. Terus prosesnya dari sini, kita di restoran kami ada proses untuk pengirimannya kita ke restoran kami ini dengan menggunakan mobil khusus. Misalnya ada pendinginnya dan segala macam di situ, ada supaya si udangnya ini lebih fresh lagi, ya. Jadi kita pakai mobil pendingin khusus dengan teknologi khusus sehingga fresh sekali. Lalu sampai di restoran kami ini masuk ke dalam satu storage, ya, cold storage, di mana di situ fresh banget sehingga benar-benar udang yang benar-benar dari sini benar-benar tidak rusak secara kandungan dan sebagainya. Baru kita masak. Waktu dimasak pun kita dengan bumbu-bumbu yang lebih herbal, yang lebih organik, sehingga lebih sehat. Dan di situ kita ramu dalam satu resepi spesial kita, sehingga itu rasanya sangat luar biasa. Enak, tapi tidak membuat kita kolesterol. Itu semua kita racik semua karena chef kita lulusan dari Perancis. Dan Perancisnya bukan hanya lulusan biasa, tapi lulusan cum laude. Kita rekrut khusus, dan di situ kita rekrut chef yang sangat luar biasa. Bayangkan, itu Anda ceritakan, misalnya contoh, di satu landing page Anda, misalnya. Dan landing page Anda bisa menunjukkan edukasinya begini, karena ini contoh aja ya, tadi saya cuma contoh buat Anda saja, ya, ringan-ringan berhadiah. Terus ada testimoni orang-orang yang sudah makan seafoodnya, terutama makan udang lobsternya, dan benar-benar sehat, karena setelah makan itu, before afternya, dan sebagainya. Itu bisa ditulis, tapi nggak boleh bohong. Nah, baru dari situ orang lebih percaya, oh, ini keren banget nih. Ya, jadi mungkin mereka lihat dari Instagram ada edukasinya, ada penjelasannya, ada testimoninya, ada buktinya, gitu kan, dan sebagainya, ada sertifikat. Itu yang membuat orang, wow, bukan hanya seafoodnya, tapi kualitinya, ya, quality yang membuat orang bisa jadi penasaran. Enak, ya, dengan kualitas yang bagus, fresh. Anda jelaskan bagaimana pengirimannya dan sebagainya, prosesnya dijelaskan. Jadi semakin orang lebih terhasrat untuk datang ke restoran Anda. Salah satunya mungkin itu contoh. Bisa jadi your iklan kurang spesifik atau kurang mengedukasi, atau orang merasa itu cuma biasa aja. Seperti kayak saya datang ke restoran seafood yang lain, gitu kan? Tapi kalau Anda jelaskan dengan lebih detail lagi, bisa jadi mungkin orang yang belum tahu jadi terhasrat dan akhirnya mau datang. Itu satu. Jawaban saya yang kedua, bisa jadi mungkin your sales team yang harus dilatih bagaimana caranya bernegosiasi dengan customer, ya, negotiation skill. Oke, misalnya kita sih udah pakai yang lain, oh kita sudah dengan vendor yang lain, oh iya sih Bu, setuju Bu dengan yang lain Bu, tapi kalau Ibu cuma dengan yang lain, berarti kan cuma ngandalin satu ya, kalau sampai ada apa-apa nanti gimana? Kan zaman sekarang kita tetap jangan cuma ngandalin satu ya, misalnya begitu contoh. Dengan cara pertanyaan-pertanyaan yang berbeda aja sudah membuat customer yang tadinya ya bersikukuh, sumekeuh bahasa Jermannya gitu ya, kekeh dengan pendiriannya mau dengan vendor itu, bisa jadi gara-gara pertanyaan simple bisa merubah cara pandang mereka, bisa merubah cara pikir mereka. Jadi oh iya juga ya, iya kan Bu, kalau kita taruh semua telur di satu keranjang kan lebih beresiko, lebih baik kita taruh di beberapa keranjang sehingga resikonya juga kita bisa bagi kan Bu, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi dengan pertanyaan simpel aja bisa jadi mengubah. Ya, Coach, tapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Betul.
Makanya kita harus research, makanya kita harus detailin, makanya mungkin kita perlu datang, perlu mungkin join call bareng sama sales kita dan lihat waktu dia kenalin diri seperti apa, waktu dia presentasi gimana, waktu dia cara jawab pertanyaan gimana, itu kita mungkin mesti dampingin. Kalau perlu kita kasih skripnya, sales script yang betul. Nah, saya ajarin klien-klien saya bagaimana cara menggunakan skrip yang betul, sehingga bukan hanya mereka menawarkan saja, tapi ada skripnya. Ada skripnya. Kalau Anda lihat ya, artis-artis gitu, kalau lihat sinetron dan sebagainya, mereka sudah ngomongnya, conversation-nya secara natural, sebetulnya itu skrip. Tapi mereka latih terus berulang-ulang, sehingga ngomongnya jadi lancar. Nah, kalau Anda bisa latih your sales team, by the way saya latih ya tim sales untuk bisa ngomongnya lancar, presentasinya lancar, itu closing-nya tinggi. Bukan hanya bicara loh. Kalau cuma latih bicara, nanti bicaranya kayak gini. Ya Bu, selamat pagi Pak, kita dari perusahaan XYZ. Tetap kaku, nggak ada tonality. Bayangkan kalau artis, itu ada emosionalnya. We talk to people, not to AI. Kalau AI mungkin nggak ada emosionalnya ya. We talk to people perlu emosional. Perlu kita punya empati, perlu tonality. Itu yang penting. Jadi jawaban saya kedua bisa jadi penurunan Anda di restoran tersebut bisa jadi satu adalah iklan Anda kurang maksimal, kedua your sales team kurang maksimal. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Sukses selalu, dan jika Anda ingin tanya lebih lanjut bagaimana Anda juga bisa dibantu, ya saya punya special coaching session. Anda bisa hubungin tim saya di bawah dan klik link di bawah untuk bisa saya kasih coaching session buat Anda supaya Anda bisa lebih terbuka lagi dan bisnis Anda semakin sukses. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.